Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Kita bersyukur bahwa hari ini kita kembali melaksanakan ibadah walaupun masih dalam bentuk streaming, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu memperhitungkan setiap kerinduan kita untuk menyembah Dia. Mari saat ini saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari saudaraku, kita agungkan Tuhan. Kita beri yang terbaik bagi Dia. Mari katakan, Haleluya, 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 Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya mengajak kita untuk masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Mari merendahkan hati, mari kita menyembah Dia, berikan yang terbaik baginya. Dialah yang sudah rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Haleluya Yesus. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih Yesus. Thank you. Kasih-Mu Tuhan yang melimpah, firman-Mu ku percaya, ku menunggu hadirat-Mu, Roh-Mu yang menghidupkan, bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu, ku sembah Engkau di sini. Dalam hadir-Mu, Yesus pimpinlah
bersujud di kakimu, sujud di kakimu, ku sembah Engkau di sini. Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkit kalahkan maut, selamanya Engkau diagungkan. Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dan katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang melimpah, firman-Mu ku percaya, ku menunggu hadirat-Mu. Roh-Mu yang menghidupkan, bersujud di kakimu, sujud di kakimu, ku sembah Engkau di sini. Dalam hadir-Mu Tuhan, Dalam hadir-Mu Yesus, pimpinlah dengan kuasa firman-Mu, dipulihkan, diselamatkan. Dalam Kau ku merdeka, bersujud di kakimu, sujud di kakimu, ku sembah Engkau di sini. Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkit kalahkan maut, selamanya Engkau diagungkan. Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan. Rela Kau berikan segalanya, rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Engkau bangkit kalahkan maut. Bangkit kalahkan maut, selamanya Engkau diagungkan. Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan. Bersujud di kakimu, sujud di kakimu, ku sembah Engkau di sini. Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu
Allah Tuhan. Mari katakan yang terbaik tentang Tuhan kita. Dia satu-satunya Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Glory bagimu. Engkau Allah yang terhebat. Yesus, Engkau ajaib. Engkau dahsyat. Engkau yang telah bangkit, kalahkan maut. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang hidup kekal selamanya. Kami mengagungkan-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Engkau di atas segalanya. Yesus, Yesus, Engkau yang terdahsyat, Engkau yang terhebat. Haleluya. Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Kami bersyukur, kami hidup karena-Mu, kami berharga karena-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Yesus, Engkau yang terdahsyat. Haleluya. Engkau Allah yang kekal, tak ada satupun yang seperti-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya Allah. Haleluya. Yesus dahsyat. Thank you Jesus. Glory, glory, glory. Yesuslah segalanya. Yesuslah yang terbaik. Kami memuja-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Kau Allah yang terbaik Tuhan. You were the one at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. Amen. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Dia satu-satunya Allah yang terbaik. Nama Yesus yang terindah, nama Yesus yang terajaib. Tidak ada satupun kuasa yang dapat dibandingkan dengan kuasa-Nya. Haleluya Yesus. Thank you Lord.
a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Haleluya. Thank you. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terpujilah Tuhan atas kehidupan kita. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah yang luar biasa karena urapan Tuhan akan turun beserta kita. Tetap semangat meskipun di mana kita berada karena kita percaya Tuhan tepat waktu menolong kita. Yang setuju katakan amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Sebab kita teringat akan kasih setia Tuhan dan pertolongannya yang selalu tepat waktu buat kita. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Teringat Tuhan. Oh, oh.
roh kita, sebab kita mampu melakukan segala sesuatu karena roh Tuhan ada dalam kita. Yang setuju berikan yang kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bebaskan rohmu saat ini Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, Nama Yesus jawaban. nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap nyanyikan pujian mujizat terjadi. Berlari kuasamu, nyalakan apiku. Ku nyanyi Hosana, oh Hosana, oh Hosana, oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apiku. Ku nyanyi Hosana, oh Hosana. Keajaiban terjadi. Haleluya. Takkan terhenti, Amin. berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, Sukan ajaib. sukan ajaib namanya. Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap hari. Naikkan pujian mujizat terjadi. Berlari kuasamu, nyalakan apiku. Ku nyanyi Hosana, oh Hosana, oh Hosana, oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apiku. Ku nyanyi Hosana, oh Hosana. Keajaiban terjadi. Biarlah Roh Kudus membakar setiap jiwa kita, sebab Dialah yang disembah. Tuhan, Engkau menguasai hidup kita. Haleluya. Terima kasih pertolongan-Mu. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Mari naikkan pujian, biarlah terjadi mujizat. Naikkan pujian mujizat terjadi. Katakan, Bergali kuasamu, nyalakan apiku. Ku nyanyi Hosana, oh Hosana, oh Hosana, oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apiku. Ku nyanyi Hosana, oh Hosana. Keajaiban terjadi. haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dia yang layak ditinggikan, Dia layak diagungkan. Sebab tidak pernah terukur betapa besar, betapa lebar kasih Tuhan buat setiap kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita akan lebih lagi bersemangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan, berikan yang terbaik. Mari sama-sama katakan. Lalu besar pahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya
besar tuh dipahami. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dalam pawi segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dalam pawi segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dalam pawi segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dalam pawi segalanya. Mari kita bersemangat untuk memuji Tuhan Bapak Ibu. Nyalakan api roh kita, sebab hari-hari ini Tuhan akan menyatakan kasih-Nya bagi setiap orang yang bertahan dan percaya. Besar kasih-Nya lebar, kuasanya besar bagi cintanya. Besar kasih-Nya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dalam pawi segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dalam pawi segala. Ku dicintai, dianugerahi, dalam pawi segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dalam pawi segalanya. Haleluya Tuhan. Oh, terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Berikan kemuliaan dan sorak-sorak terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan pujian ini. Dan saya harap kepada Bapak Ibu sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu. Karena tangan-Mu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Kan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu. Mari sama-sama katakan senangkan. Senangkan hatimu. Mari kita berdoa. Oleh karena anugerah Tuhan kami boleh melewati hari-hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan kami bisa melewati. Sehingga kami tetap sehat. Kami tahu pengharapan kami hanya kepada Yesus.
Engkau tahu kami Tuhan manusia yang lemah, yang saat ini Tuhan hidup kami penuh dengan ketakutan yang mencekam di akhir-akhir ini. Dengan berita-berita yang tidak menentu, kehidupan-kehidupan yang sangat Tuhan menakutkan. Tuhan Yesus Bapa yang sangat baik, kami sangat percaya Tuhan memberikan kami selalu kemenangan. Kami sangat percaya Tuhan ada di pihak kami. Biarlah Tuhan yang memegang tangan kami terus menopang kami, memelihara kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Ini hamba-Mu Tuhan Bapa yang selalu pengharapan dan hanya untuk Tuhan pengharapan hamba-Mu. Biarlah apa yang kuberitakan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, biarlah jemaat-Mu Tuhan mendengarkannya dan mereka merasa lega dan hidup mereka dipulihkan Tuhan. Bapa yang berkuasa, Bapa yang ajaib, Tuhan topang kami, pegang kami terus Tuhan. Berikan kami Tuhan panjang umur kesehatan. Terlebih jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah dimanapun mereka berada, aku berdoa bagi mereka. Tetapkan hati mereka tetap percaya kepada Tuhan tanpa syarat. Biarlah mereka tetap setia memuji Tuhan sekalipun dalam streaming online. Hati mereka terus berkobar-kobar Tuhan. Dan terus Tuhan hati mereka Tuhan Bapa menyala-nyala untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu. Haleluya. Amin. Langsung kita buka dalam 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga bisa buka Alkitabnya. Sama-sama kita baca. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Pada beberapa hari yang lalu di Paskah, 1 minggu yang lalu saya berkhotbah tentang bagaimana kebangkitan dan kuasa Tuhan. Maknanya bagi kita, dan kita sudah melewati Paskah hampir 1 minggu. Dan kemudian saya akan berkhotbah tentang selalu menang. Selalu menang. Saya sangat percaya sekali hidup kita akan selalu menang. Memang banyak persoalan, banyak rintangan yang kita hadapi. Dan saya sangat senang dengan ayat ini. Di ayat ini dikatakan bahwa, tolong dibuka kembali 14. Ada dikatakan selalu membawa kami ke jalan kemenangan. Selalu membawa kami ke jalan kemenangannya. Berarti selalu berkemenangan atau selalu menang. Memang tidak gampang untuk menjadi menang. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, pikiran manusia memang terbatas, tapi pikiran Tuhan tidak terbatas. Karena jalan kita beda dengan jalan Tuhan. Dan untuk itu rindukan terus Tuhan. Dalam kehidupan kita rindukan terus Tuhan. Percaya dengan jalan-jalan Tuhan. Maka kita akan menjadi terus selalu menang. Saat kita mengalahkan Paskah minggu yang lalu, bahwa kita sudah menang. Dan kemudian ada 3 kunci yang saya terapkan kepada saudara pada saat pagi hari ini. Orang yang hidupnya selalu menang. Dan saya ambil dengan contoh-contoh Alkitab yang hidupnya biasa-biasa, tapi pada endingnya selalu berkemenangan. Dan biasa-biasa saja hidupnya, tetapi pada endingnya selalu berkemenangan. Yang pertama adalah Daud. Daud, saya sangat senang mendengarkan hidupnya Daud. Saya suka belajar dengan Daud. Kenapa? Daud dikatakan adalah seorang pembunuh raksasa. Dan kemudian kalau kita lihat siapa Daud? Orangnya kecil dan dia bukan tentara dan dia bukan tamatan seorang pahlawan. Tetapi dia adalah orang-orang biasa. Tetapi dia menjadi pembunuh raksasa Goliat.
Dan apa yang ada di sini yaitu, mari kita buka 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 20. 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 20. Saya akan bacakan. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum, ini seeva, dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang sesuatu tanda dari mereka. 19. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Terbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Di ayat sebelumnya, bahwa Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel menjadi seorang raja pengganti daripada Saul. Dan kita akan belajar, saya akan berikan kepada saudara, kenapa Daud dipakai oleh Tuhan dari orang biasa menjadi luar biasa. Ternyata di waktu Isai menyuruh dia, bapaknya, untuk melihat abang-abangnya dan membawa makanan kepada abang-abangnya. Dan kemudian saya mau katakan kepada saudara, Daud itu boleh berbantah dengan orang tuanya. Kenapa? Karena di waktu itu Samuel sudah mengurapi dia menjadi raja. Boleh dia katakan, tidak layak lagi saya kok untuk memberikan roti kepada abang-abang saya, mengantarnya. Karena saya sudah diurapi menjadi seorang raja. Nabi lagi yang mengurapi saya. Boleh. Tetapi sebagai kunci yang pertama, kenapa Daud dipakai Tuhan dari orang biasa menjadi selalu menang, yaitu Daud menanggalkan ego dan kesombongannya. Yang pertama dilakukan Daud adalah mengalahkan dirinya sendiri, termasuk ego dan kesombongannya. Dia kalahkan egonya, dia kalahkan kesombongannya, karena musuh yang terbesar kita bukan di luar sana, tapi di dalam diri kita. Daud tidak berbantah dengan orang tuanya. Dia turut dengan perintah orang tuanya. Sekalipun dia sudah dipilih untuk menggantikan Saul. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan jadikan dia terus menjadi seorang pemenang. Mari lihat Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Saya mau firman Tuhan ini sama-sama kita katakan dan kita baca sama-sama. Bapak Ibu yang ada di rumah, 1, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau mau Anda dihormati, rendahkan hatimu. Tapi kalau mau Anda hancur, tinggikan hatimu. Daud tahu betul firman Tuhan ini. Dia tahu orang yang sombong dan ego itu adalah akan hancur. Tetapi dia mau merendahkan hatinya. Kemudian Tuhan memberikan dia kehormatan. Lihat Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada 3 berkat yang ada di sana. Orang yang rendah hati, yaitu dia pasti kaya. Yang kedua, pasti dihormati. Yang ketiga, mendapat kehidupan. Ada orang dihormati, ada orang kaya, tapi nggak dihormati. Tapi Tuhan menginginkan kita dihormati, kaya, dan punya kehidupan. Itulah yang terdapat kepada Daud. Dia meninggalkan segala egonya. Dia tinggalkan segala kesombongannya. Dia tidak mau lihat waktu dia dipilih menjadi seorang raja menggantikan Saul. Yang dia lihat adalah bahwa aku tetap mau mengantarkan makanan yang disuruh oleh orang tua saya. Saya percaya sekali kepada kita semuanya.
tinggalkan ego dan kesombonganmu, maka hidup kita akan selalu menang. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya dapat hikmat dari virus corona ini. Dan kenapa kita dilarang berkumpul-kumpul dan berkerumun? Kemudian saya berpikir, ternyata ada dua yang saya dapatkan. Kenapa orang dilarang berkumpul? Yang pertama, kalau orang berkumpul yang dibicarakan yang pertama hal yang baik. Yang kedua, hal yang jahat. Antara dua itu aja. Orang berkumpul membicarakan hal yang baik. Yang kedua, hal yang jahat. Dan Tuhan sudah tahu, dunia ini akan hancur. Dan Tuhan sudah tahu, manusia itu lebih banyak orang yang jahat daripada orang yang baik. Makanya Tuhan izinkan ada virus corona. Dan apa yang terjadi, mau Anda bicarakan sesuatu dimanapun, tetap harus tinggal di rumah. Dan sebagai kesaksian, pada tahun 2003-2004, Real Madrid adalah dari Spanyol kesebelasan yang bertabur bintang. Saya waktu itu masih ingat, kalau dibilang orang Real Madrid, semua orang takut, semua klub takut. Dalam daftar 10 pemain terbaik yang dikeluarkan oleh FIFA, 5 pemain terbaik dunia ada di Real Madrid, yaitu Zidane, Ronaldo, Figo, Carlos, dan Beckham. Gak ada yang bisa menyaingi mereka yang 5-5 ini. Dan kemudian juga, bukan hanya mereka juga, pemain lokal mereka juga tidak kalah hebatnya seperti pemain terbaik, termasuk Raul. Kalau saudara suka sepak bola, pasti Anda tahu itu. Dan kemudian, sampai mereka dijuluki Los Galacticos. Apa artinya? Kesebelasan dari planet lain. Semua takut. Dan ironisnya, pada tahun 2003, musim 2003-2004, Real Madrid justru mengalami kegagalan total. Tidak satu pun gelar yang mereka raih. Tidak ada satu pun gelar yang mereka raih. Yang paling tragisnya, di Liga Spanyol, mereka menduduki peringkat 4 di bawah Barcelona, Valencia, dan Deportivo La Coruna. Banyak pengamat bingung dan menilai, mencari di mana letaknya kok tidak bisa menjadi juara. Habis uang. Selidik punya selidik dan usut punya usut. Ternyata kegagalan mereka ada di ego para pemain. Kenapa? Karena status mereka, status bintang, membuat mereka merasa hebat dan selalu menonjolkan diri. Status bintang inilah yang membuat mereka ego dan selalu menonjolkan diri. Sehingga tidak lagi bisa mereka menjadi satu tim. Padahal sepak bola itu adalah permainan tim, bukan pribadi. Ingat Bapak Ibu Saudara, siapa yang merasa hebat dan suka menonjolkan diri akan selalu mengalami kegagalan. Siapa yang merasa hebat dan suka menonjolkan diri, tinggal menunggu waktu, dia akan gagal sampai selama-lamanya. Bahkan dalam kehidupan kita juga dalam pelayanan, ego akan menjadi batu sandungan dan sumber masalah. Kenapa? Orang ego biasanya ingin dipuji, merasa paling hebat, paling berjasa, padahal merugikan dirinya dan semua orang. Saya mau katakan kepada saudara, orang dalam pelayanan juga, dia akan menjadi batu sandungan kalau dia ego. Kenapa? Dia suka dipuji, merasa paling hebat, paling berjasa, padahal merugikan semua orang. Saya mau katakan tadi kepada saudara, Anda tinggal menunggu waktu untuk jatuh. Tanyakan pujian, hidupku mengenai firman-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Di akhir-akhir ini, kenapa virus corona semakin merajalela?
Tuhan sudah melihat bahwa dunia ini sudah penuh bertabur bintang. Dan para pakar dan orang-orang hebat secara duniawi sudah tidak butuh lagi Tuhan. Dan kalau kita lihat di TV, sorak-sorai bagi orang yang bertabur bintang secara duniawi, mereka mengagumkannya. Dan orang yang merasa bintang, dia merasa hebat. Sehingga didirikanlah satu patung, satu tempat untuk menghargai dia. Dan kemudian korupsi di mana-mana. Dan ironisnya juga, para hamba-hamba Tuhan juga sudah banyak merasa jadi bintang. Makanya Tuhan izinkan ada virus corona. Dan satu pun daripada bintang tidak akan ada yang bisa menemukan vaksin daripada corona. Mana engkau para bintang, para orang yang hebat? Tidak akan ada pun yang bisa menemukan vaksin itu. Sekarang semua pada takut. Yang ada adalah baik bintang, baik semuanya, baik entah apapun itu. Yang ada, mari sama-sama tinggal di rumah. Bapak Ibu, bintang, kalau dia sudah di atas, tidak bisa lagi dia naik. Karena dia paling atas, tinggal langit saja. Jadi kalau bintang tinggal menunggu jatuh. Tapi kalau kita rendahkan hati kita, kemudian kita tidak akan pernah lagi bisa jatuh. Kenapa? Karena kita memang sudah di bawah, tinggal menunggu naik. Perhatikan saudaraku, bintang dia tidak akan bisa naik lagi. Dia hanya tinggal jatuh. Tetapi orang yang merendahkan hati, dia di bawah. Dia tidak akan bisa jatuh, tetapi dia akan naik dan naik dan naik. Mari lihat Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus tidak Anda bisa berbuat apa-apa. Yang pertama tadi, agar Anda menjadi selalu menang, yaitu tanggalkan ego dan kesombongan. Yang kedua, mari lihat Lukas 19 ayat 9, yaitu tentang kisah daripada Sakeus. Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebelum Tuhan Yesus memperkatakan ayat 9, mari kita lihat ayat 4. Kita lihat ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara tahu, seorang pejabat yang dihargai memanjat pohon. Coba saya boleh katakan, kalau seorang pemimpin di pulau kita ini, dia memanjat pohon untuk melihat Yesus, atau bilanglah melihat seorang hamba Tuhan, saya percaya sekali yang pertama adalah Anda katakan dia adalah sudah menjadi pejabat yang gila. Tetapi dia, Sakeus, dia memanjat dan berlari. Kemudian ayat 5. Sesaat dia manjat, apa yang terjadi? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Perhatikan, segeralah turun. Ada kata segeralah turun, artinya Sakeus menurunkan ego, kesombongannya, dan mau berubah total. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan mau datang kepada dia. Tapi yang saya tekankan di sana adalah bukan tentang ego dan kesombongan. Karena saya tadi sudah katakan di nomor 1 tentang Daud. Yaitu ternyata Sakeus itu adalah, dia bukan hanya sombong dan ego. Tetapi Sakeus itu sangat pelitnya luar biasa. Dia sangat pelit. Saya contohkan orang pelit. Yang kedua adalah, yaitu tinggalkan roh pelit.
tinggalkan roh pelit. Orang pelit sama dengan seperti sindrom air laut. Artinya, ternyata semakin seseorang itu pelit, maka seseorang itu semakin haus dan semakin rakus akan kekayaan. Dan seberapapun kekayaannya tidak akan cukup. Coba saudara minum air laut dan saudara akan tetap haus dan takkan pernah puas rasa hausmu. Makanya dokter tidak pernah menyarankan saat kau sakit minumlah air laut. Karena air laut tidak bagus. Makanya tidak heran sering terjadi pada orang kaya tapi dia pelit. Saya percaya sekali yang mendengarkan khotbah saya ini, saudara yang sudah kaya diberkati Tuhan, mari berbagi kepada Tuhan. Jangan pelit. Ini waktunya kita berbagi kepada Tuhan. Dan kemudian pernah lihat orang kaya tapi pelitnya minta ampun? Saya percaya pernah Anda lihat. Semakin dia kaya, merasa semakin gak punya duit. Selalu pikirannya terobsesi mengumpulkan nilai uangnya. Dia merasa harapannya ada pada kekayaannya. Mari lihat dulu Amsal 11 ayat 28a. Orang yang pelit, dia merasa tidak kaya terus terambisi, terobsesi mengumpulkan harta. Amsal 11 ayat 28a. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Saya katakan tadi kepada saudara, saat Anda menjadi bintang, tinggal menunggu jatuh. Saat Anda terus tidak mengingat Tuhan, tapi mengumpulkan harta terus, dan kemudian tinggal menunggu jatuh. Contoh, pernah lihat sungai yang airnya tidak mengalir? Sungai, tetapi airnya tidak mengalir. Dan airnya di mana? Airnya di situ-situ saja. Sehingga mendatangkan kuman. Akhirnya banyak sampah dan kotoran sehingga jadi bau. Air yang tidak mengalir akan di situ-situ saja. Sehingga akan mendatangkan kuman. Sehingga bau dan penuh dengan sampah. Artinya, kalau Anda tidak pernah berbagi, berkatnya akan jadi kotor dan bau. Karena kita hanya pandai menerima aliran sungai itu, namun kita tumpuk di kita saja. Akhirnya semua jadi sampah, kotoran akan nempel di kita. Akhirnya apa yang terjadi? Penyakit yang muncul. Mari lihat ayat 8 tadi, Zakheus tadi, ayat 8, apa yang terjadi saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat 8 tadi. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya percaya sekali saya selesai khotbah, dan kemudian juga akan ada orang datang ke rumah kami untuk memberkati gereja. Karena gereja butuh 3 miliar tahun ini untuk membeli tanah. Dan kita akan bangun gereja. Saya percaya sekali orang-orang kaya, mari berbagi kepada Tuhan. Dengarkan khotbah saya ini. Maka Tuhan akan buka jalan tingkap-tingkap langit bagimu. Maka Tuhan akan berikan hal-hal yang luar biasa bagimu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Hanya Tuhan yang layak disembah. Yang ketiga, yaitu kita akan menjadi seorang pemenang. Selalu menang. Yang ketiga kuncinya, jangan sepele kepada perkataan seorang nabi atau hamba Tuhan. Ternyata saya belajar tentang firman Tuhan ini, dan kemudian untuk menjadi seorang pemenang, Tuhan telah pakai hamba-hambanya untuk memperkatakan sesuatu kepada umatnya. Nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Makanya saat kita bertanya, berdoa kepada hamba Tuhan, dan Tuhan perlihatkan sesuatu, percayalah bahwa Tuhan memberikan hal yang luar biasa melalui hambanya. Mari lihat 2 Tawarik 18 ayat 3. Bagaimana seorang raja yang sepele tentang seorang hamba Tuhan dan apa yang terjadi bagi dia. Apa yang terjadi bagi dia? Lihat 2 Tawarik 18 ayat 3. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat,
Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Ada satu kejadian yang pada saat itu bahwa Raja Israel mengundang Yosafat, yaitu seorang pemimpin Yehuda, untuk berperang melawan kota Ramot Gilead. Raja Ahab takut dan kemudian juga dia undang Yosafat. Dan disinilah terlihat siapa yang sepele dan siapa yang menghargai hamba Tuhan. Dan kemudian ayat 6, lihat ayat 6. Yosafat menanyakan, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Di waktu Yosafat sebelum berperang, dia bertanya kepada Raja Ahab, selain daripada nabi-nabi itu, tidak adakah seorang nabi lagi yang bisa kau tanya? Dan kemudian jawaban daripada Raja Ahab, yaitu ayat 7. Melihat ayat 7. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, orang yang membenci hamba Tuhan. Hei saudaraku, jangan pernah benci seorang hamba Tuhan. Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Imla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Ada perdebatan antara dua pemimpin di sini. Satu menyepelekan hamba Tuhan karena selalu dinubuatkan yang tidak baik. Kenapa? Karena Raja Ahab selalu menentang perkataan Tuhan, hamba Tuhan. Tetapi Yosafat dia datang, tanya dulu sebelum kita berperang. Dan di sini diperhadapkan satu dilema. Akhirnya, dan apa yang terjadi? Masih adakah namanya nabi, yaitu namanya Mika bin Imla. Tetapi aku benci dia karena tidak pernah menubuatkan yang baik sama saya, selalu malapetaka. Dan apa yang terjadi di sini? Ayat 28 sampai 30. Ayat 28 sampai 30. Ayat 28. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan. Katanya demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarangan orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Perhatikan ayat ini. Raja Ahab menyepelekan seorang perkataan hamba Tuhan. Akhirnya apa? Dia mengatur Tuhan. Orang yang sepele kepada perkataan seorang hamba Tuhan, tanpa disadari bahwa dia mengatur Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi bagi Raja Ahab dan apa yang terjadi bagi Yosafat sebagai pemimpin daripada Yehuda. Ayat 31b. Ayat 31b. Perhatikan ayat 31b. Tetapi Yosafat berteriak. Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Di waktu Ahab menyuruh Yosafat untuk menyamar menjadi raja Israel. Padahal Ahab itu raja Israel, tetapi dia mau menyamar disuruh Yosafat. Dan memang Yosafat sudah ditangkap dan kemudian sudah didapatkannya. Tetapi dia berteriak dan Tuhan menjawab. Perhatikan, orang yang menyepelekan hamba Tuhan dan dia akan mengatur Tuhan, dan Tuhan akan menghancurkan dia. Tetapi hamba Tuhan, seorang raja yang dia percaya perkataan hamba Tuhan, selalu meminta kepada Tuhan, maka pemimpin itu akan diberkati. Dan Yosafat, waktu dia berteriak,
waktu dikepung oleh musuhnya, Tuhan membujuk musuhnya pergi daripada dia. Saya mengatakan kepada semua para pemimpin kita yang ada di dunia sini, mari sesuatu sebelum mengambil tindakan, mari tanya Tuhan. Saya percaya pulau kita akan diberkati. Saya percaya kalau semua para pejabat kompak kepada Tuhan, saya percaya pulau kita menjadi pulau yang diberkati dengan luar biasa. Menjadi pulau yang penuh mujizat. Menjadi pulau yang sangat luar biasa. Dan ayat 33, lihat ayat 33. Yosafat tadi ayat 31 dilindungi Tuhan, dan ayat 33. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju cirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Tuhan yang berperang, yang menghantam orang yang sepele dengan perkataan hamba Tuhan. Tidak tahu seorang pemanah itu, dia tarik busurnya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Raja Ahab. Tetapi Tuhan yang berperang. Sehingga apa? Panah itu dibawa malaikat Tuhan untuk menghancurkan orang yang sepele dengan perkataan hamba Tuhan. Apa yang terjadi? Ahab terluka dan dia mati sia-sia. Tadi Yosafat adalah waktu dia dikepung, tapi dia mau bertanya kepada seorang hamba Tuhan dan kemudian dia dilindungi oleh Tuhan. Mari lihat Yesaya 5 ayat 21. Yesaya 5 ayat 21. Yesaya 5 ayat 21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Orang akan celaka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Hanya Tuhan yang bijaksana dan pintar. Kita ini adalah manusia biasa. Lihat, Amsal 12 ayat 21a. Amsal 12 ayat 21a. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Saya percaya sekali, corona bisa merajalela. Dan kemudian semakin hari kita lihat semakin tambah. Dan pertambahan daripada orang-orang yang kena COVID itu adalah di atas 200-an. Yang meninggal juga semakin banyak. Tapi saya percaya, tanyalah Tuhan, banyaklah berdoa. Kemudian datanglah kepada seorang hamba Tuhan, mintalah tumpang tangan kepada dia. Maka saya percaya sekali, maka bencana apapun tidak akan pernah bisa mendekat kepadamu. Karena Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang penuh kemuliaan di atas segala-galanya. Saya tutup dengan kesaksian, yaitu Lee Myung-bak, seorang presiden Korea Selatan tahun 2008. Saya akan baca kisahnya. Di waktu kecil, dia mendengarkan seorang perkataan, seorang yang sudah tua, dan kemudian juga yang mengatakan kepada diri ini bukan seorang hamba Tuhan, tapi seorang yang takut akan Tuhan. Waktu kecil, Lee Myung-bak dipanggil, nak kesini kamu. Kenapa nek? Dia berkata, suatu saat kamu akan menjadi seorang pemimpin. Namanya anak kecil, dia tertawa saja. Tetapi terus terekam dalam hidupnya perkataan itu. Terus terekam perkataan itu. Dan kemudian pada saat kecil dia sangat miskin. Orang tuanya sangat miskin dan menjadi remaja dia menjadi pedagang asongan. Dia sambil sekolah SD, kemudian dia menjadi penjual asongan karena miskinnya orang tuanya. Dia pernah kerja buruh bangunan. Dan kemudian di waktu SMA dia kerja buruh bangunan. Kemudian juga dia sambil sekolah. Jadi badannya itu penuh dengan matahari dan kemudian jelek hitam. Dan akhirnya di waktu dia mau masuk universitas, dia tidak punya uang. Sehingga dia hanya menangis saja. Dan kemudian akhirnya dia tidak pernah berhenti. Dan kemudian dia kuliah di satu tempat. Di sore dan malam dia kuliah. Dan tengah malam sampai pagi dia menyapu jalan. Kenapa? Supaya ada uang kuliah. Dan kemudian sore dengan malam dia akan kuliah.
Dan kemudian dia menyapu juga di pagi sampai sore. Dan kemudian dia tidak pernah tidur dengan tenang. Karena dia harus kuliah, dia harus juga kerja. Dan hanya sedikit waktunya untuk istirahat. Dan bertahun-tahun dia lakukan. Akhirnya dia tamat dan diterima kerja di perusahaan Hyundai. Di waktu dia kerja di Hyundai dan dapat dia proyek yang besar pada tahun 1985, dia dikirimkan ke Indonesia membangun jalan raya dari Jakarta ke Cikampek. Dia senang. Sesudah cukup lama dia bekerja di Hyundai, dia keluar dan masuk ke kancah politik 1992 dan dia terpilih anggota Dewan Korsel. Dan 10 tahun kemudian dia terpilih menjadi wali kota Seoul, ibu kota Korsel. Dan prestasinya politiknya meningkat. Dan pada tahun 2008 dia terpilih sebagai Presiden Korea Selatan. Yang menjadi pertanyaan, siapa Presiden Korea Selatan tahun 2008? Apakah dia adalah orang yang sangat hebat? Apakah dia adalah bintang? Apakah dia adalah anaknya pejabat? Tetapi Lee Myung-bak, mantan buruh bangunan, mantan penyapu jalan, mantan pedagang asongan. Ketika orang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, dan seburuk apapun masa lalumu, maka Tuhan akan membuatmu berhasil. Dan orang yang hidup dalam Kristus pasti di akhir hidupnya happy ending. Saya mengatakan kepada saudara, mari jangan sepele kepada perkataan seorang hamba Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita nyanyikan pujian ini. Saya percaya sekali bahwa Tuhan akan mengajar kita untuk mengenal Dia lebih lagi. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Ajar kami Tuhan Yesus. Ajarku mengenalmu. Mari angkat tanganmu sama-sama. Bawaku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Terima kasih Tuhan. Bawaku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Lebih lagi katakan, ajar kami Tuhan. Ajarku mengenalmu. Bawaku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajar kami Tuhan. Ajarku mengenalmu. Mari angkat tanganmu semuanya. Saya akan berdoa dari tempat ini, dimanapun Anda berada. Tuhan tidak inginkan kita menjadi orang yang gagal. Tetapi Tuhan inginkan kita adalah menjadi selalu pemenang. Tuhan tahu persoalan banyak yang kita hadapi. Masalah rintangan. Dan akhir-akhir ini hidup tidak menentu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saat engkau mengangkat tangan, bukankah firman Tuhan itu adalah murni, meneguhkan imanmu? Di saat engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau meresapi, memasukkan dalam hatimu paling dalam, maka pikiranmu akan diubahkan oleh Tuhan. Tidak akan ada yang bisa memisahkan hidup kita dari dunia ini. Engkau terus angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan saya percaya sekali,
Aku menumpangkan tangan dari tempat ini bagimu. Aku berdoa, engkau saat ini yang sakit, dalam nama Yesus, aku berdoa dari tempat ini, biarlah engkau merasakan pengurapan dari tempat ini, di rumah, dimanapun berada. Aku berdoa engkau yang sakit detik ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku menumpangkan tangan bagimu, engkau disembuhkan. Penyakit apapun yang kau alami, penyakit apapun yang kau derita, aku menumpangkan tangan, engkau sembuh, engkau sembuh, engkau sehat, dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan melimpah bagimu. Mujizat terima. Mujizat terima pagi hari ini dalam nama Yesus. Tuhan yang berkuasa, aku berdoa bagi engkau virus corona. Aku menumpangkan tangan dari tempat ini. Engkau tidak pernah bisa memisahkan kami dalam ibadah. Tidak lama lagi, mari sama-sama angkat tangan kita. Segala kuasa virus corona, kami mengangkat tangan kami. Engkau yang mematahkan virusnya Tuhan. Kami percaya sekali bahwa janji-Mu tergenapi bagi kami, bahwa tidak lama lagi kami akan beribadah di gedung gereja ini dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Khusus kepada jemaat-Mu Tuhan aku berdoa. Nyatakan kuasa-Mu kepada jemaat-Mu Tuhan, yang menonton streaming ini Tuhan. Aku percaya saat mereka berdiri mengangkat tangan mereka Tuhan, maka Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjauhkan mereka dari segala penyakit apapun Tuhan. Dan Tuhan yang menopang hidup mereka. Darah Yesus berkuasa. Terpujilah Tuhan Yesus yang diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Kita akan dengarkan pengumuman. Mari kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Ibu Gembala. Mari kita berdoa. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu kepada kami pada pagi ini. Engkau melihat kami saat ini Tuhan di rumah-rumah. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami bersama dengan jemaat-Mu. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Sekalipun kami beribadah di rumah, dan kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas bagi kami. Engkau tetap menyatakan kuasa-Mu Tuhan.
Engkau tetap mengatakan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih kebaikan-Mu, kami bersyukur. Dengarkan doa kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami tetap bersama dengan jemaat-Mu, supaya kami Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang di rumah-rumah saat ini Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah. Bapa, jika mereka dalam keadaan sakit, kuasa darah Yesus yang menyembuhkan mereka. Jika mereka dalam keadaan Tuhan masalah, kuasa darah Yesus yang membuka jalan bagi mereka, yang menyelesaikan masalah mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi jemaat-Mu saat ini Tuhan. Engkau berkati mereka Bapa. Engkau berkati masa depan anak-anak mereka. Engkau berkati Tuhan pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, berikan berhasil Tuhan. Kami tolak segala kegagalan, segala kerugian di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka keberhasilan Tuhan. Bahkan segala roh takut, kekhawatiran kami patahkan dengan kuasa Tuhan. Engkau berkati hidup mereka Tuhan Yesus. Lebih-lebih Tuhan, apa yang terjadi sekarang ini, Engkau nyatakan kuasa-Mu kami percaya. Engkau melepaskan jemaat-Mu dari segala virus-virus, dari segala penyakit, dari segala kekhawatiran dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Begitu juga saya berdoa bagi pengerja-pengerja-Mu untuk gereja Betania Tuhan. Engkau mengetahui semua pikiran mereka, kesetiaan mereka melayani. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau berkati hidup mereka ya Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Engkau berikan bagi mereka. Begitu juga Tuhan, kami sebagai hamba-Mu, Engkau berkati kami. Jadikan kami sebagai alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, keluarga-keluarga kami. Bahkan Tuhan umat-Mu di seluruh pulau Nias. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati. Engkau tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu. Bahkan gereja-gereja hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati. Pulau Nias Tuhan, Engkau berkati. Dasar Engkau nyatakan kuasa-Mu bahwa virus tidak bisa Tuhan masuk di tubuh kami, karena kuasa Tuhan mengalir dalam tubuh kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, bangsa dan negara kami Engkau berkati. Seluruh umat-Mu Tuhan di seluruh dunia Engkau berkati. Jika ada yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Lebih-lebih virus-virus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Inilah doa kami di hadapan-Mu saat ini. Kami sudah menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi bagi kami. Pemulihan terjadi bagi kami. Keselamatan terjadi bagi kami. Bahkan Tuhan, kemenangan terjadi bagi kami. Dipulihkan kami oleh kuasa darah Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terimalah doa kami. Lebih-lebih Tuhan, persembahan anak-anak-Mu Engkau terima Tuhan, menjadi Tuhan untuk memperluas Bapa kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Salam, salam, salam. Shalom, shalom, shalom.
gereja Betani. Gereja Betani penuh damai. Shalom, 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 shalom. Pulau Nias, Pulau Nias penuh damai. Indonesia, Indonesia penuh damai. Keluarga Betani, keluarga Betani penuh damai. Tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Sama-sama kita katakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun mereka berada, saudara berada, terimalah berkat Tuhan. Dengan kasih dan anugerah Bapa yang penuh kemuliaan, kekuasaan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus yang berkuasa. Biarlah segala apa yang kita terima, bahkan melalui pujian, bahkan juga melalui Injil pemberitaan firman Tuhan, bahkan juga melalui doa syafaat, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah semua kita yang ada di rumah dimanapun mereka berada, dan kasih anugerah Allah Bapa, turunlah mujizat, kedamaian, sukacita, panjang umur, kesembuhan, keajaiban, keturunan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.